Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semuanya. Izin perkenalkan diri, saya Serafin Papita dengan NIM Q00241115. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan mengenai struktur anatomi vertebra sebagai bentuk dari inhal anatomi 1.2. Baik, untuk soalnya, seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra. Dan yang kedua, jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Kayak ini untuk struktur anatomi vertebrae sendiri, dia itu terdiri dari 7 cervical vertebrae bagian leher, terus ada 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacrum, dan 1 coccyx. Oke, jadi di sini ini adalah bentuk anatomi dari vertebrae sendiri, ciri umumnya sendiri. Jadi bentuknya itu ciri umumnya itu ada 8 basic komponennya. Ada yang pertama vertebrae body. Ini vertebrae body itu di sini dia itu berfungsi untuk menahan berat tubuh ya. Lalu selanjutnya di bagian sini ada eh ini ada vertebral arch. Itu vertebral arch itu yang berbentuk lingkaran tertutup atau lengkung gitu. Dia melindungi sumsum nantinya. Lalu ada pedicle di sini. Ini pedicle itu dia memanjang ke posterior dari kedua sisi badan vertebra untuk membentuk bagian anterior lengkung vertebra. Selanjutnya ada lamina di sini. Lamina ini yang membentuk ini ya, posterior lengkung vertebra. Selanjutnya ada proses transversus, ini transfer proses di sini. Lalu ada proses spinatus. Lalu ada juga eh, prosesus artikular. Dan juga yang terakhir ada vertebral foramen ini. Oke. Oke, yang kita lanjut ke uh, bagian atasnya yaitu cervical vertebrae. Oke, ini ini ya bentuk itunya. Itu kalau di, itu zoomnya dari yang ini. Jadi ada 7 cervical vertebrae ini. Oke, jadi strukturnya itu beda-beda ya. Yang pertama, vertebrae cervical nomor pertama itu ada os atlas, ini yang paling atas. Dia itu eh ciri khususnya tuh nggak punya vertebral body yang tadi, yang di sini. Yang ini dia nggak punya vertebral body, dia nggak punya badan vertebra, jadi nggak punya korpus ya. Dan tapi itu nanti digantikan sama small posterior tubercle ini, gitu kan. Lalu dia juga cirinya itu punya fovea dentis. Ini dia, mana ya? Ini. Oke, terus kalau dibandingin sama vertebrate cervix lainnya, atlas ini dia tuh punya prosesus transversal tuh yang sedikit lebih panjang daripada uh, vertebrate cervix yang lain. Prosesus transversal. Oh iya, ini prosesus transversal. Ini lalu, iya ini tuh memfasilitasi jalannya arteri vertebralis. Oke, lanjut ke struktur vertebrae cervix yang kedua namanya os axis. Jadi os axis itu kalau yang tadi apa namanya ya, kalau yang tadi proses transversalnya itu sedikit lebih panjang, yang ini transvers prosesnya tuh lebih pendek gitu. Terus dia juga memiliki dance yang ini dance. Terus dia proses spinosnya itu ini besar ya, besar kuat gitu. Terus yang membedakan tuh ya tadi ada dance yang ini itu. Oke, lanjut. Lanjut ke ini kalau struktur anatomi C1 dan C2 atlas sama aksisnya tadi digabung, ini bentukannya seperti ini ya.
Lanjut ke struktur C3 sampai C5. Di C3 sampai C5 ini, proses transversusnya tuh dia punya foramen foramen transversarium ini. Foramen transversarium dia itu nantinya dilewati sama arteri dan vena vertebralis. Lalu dia itu cirinya korpusnya tuh kecil tapi lebar. Ini kecil tapi lebar. Terus spinanya juga kecil. Terus foramen foramen vertebranya itu bentuknya itu segitiga besar kayak segitiga gitu. Lanjut, ada di struktur C7, namanya prominent. Dia itu yang membedakan tuh, yang paling menonjol, itu ada proses spinosnya. Spinosusnya itu menonjol kayak paling menonjol. Terus uh, prosesus transversariumnya tuh paling besar, tapi tuh itunya foramennya kecil. Foramennya kecil. Nah, itu hanya dilewati sama vena vertebralis. Selanjutnya kalau udah ke cervical, kita lanjut ke torakal ya. Jadi torakal tuh ada 12 kan, tadi 12 torakal. Dia tuh eh, ditandai sama nantinya adanya persendian sama koste. Nah, ya lanjut. Nah, ini em, ya lanjut ini bentuknya itu untuk yang kelima ini fovea costaris. Kita ke bentuk umumnya dulu ya. Jadi bentuk umumnya itu dia ada fovea costalis superior dan inferior. Fovea costalis superior ini sama fovea costalis inferior ini. Ini jadi ada yang superior di sini sama inferior. Bikin sini. Oke, di bawah ya. Lalu sama dia aja juga kaput koste ini. Lalu selanjutnya eh, yang membedakan itu pada vertebra yang nomor 10 ya, nomor 10. Kalau di vertebrae nomor 10 itu fovea costalis superiornya tuh sama uh, fasi- Facies articularisnya tuh berbentuk semilunaris. Kalau yang di iya di fovea costalis superiornya sama facies articularisnya tuh nanti yang di nomor 11 sama 12 itu bentuknya bulat. Ini yang untuk nomor 10 tadi fovea costalis superiornya berbentuk semilunaris ya, fovea costalis superiornya. Udah. Ini nggak jelas gambarnya, tapi nanti aku tunjukin di akhir. Lalu selanjutnya ini ada struktur yang nomor 11 dan 12 ini yang fasies fovea costalis superior sama dengan fasies articularisnya itu berbentuk bulat ini. Dia itu punya kemiripan sama vertebra lumbal. Kalau nanti soalnya bawahnya si toraks kan ini nanti vertebrate torakal kan nanti itu lumbal ya. Nah ini dia ini fovea costalisnya yang semi semi lunaris ya, semi lunaris tuh bentuknya seperti ini. Terus ini nanti di bagian 11 sama 12 dia mirip sama ini ya 11 sama 12 mirip sama vertebrae yang lumbalis. Oke, lanjut ke struktur anatomi lumbal. Di vertebra lumbal ini ukurannya tuh lebih besar dan secara struktural tuh lebih padat karena dia untuk menahan gaya tekanan yang makin meningkat kan akibat adanya berat tubuh gitu. Nah, cirinya itu ini proses spinosnya berbentuk bulat, pendek, terus mengarahnya tuh hampir lurus ke belakang. Terus korpusnya nih cirinya tuh bentuknya kayak mirip ginjal. Mirip ginjal. Nah, terus dia nggak punya foramen transversarium kayak ini tadi kan ada ini foramen foramen transversarium ya ini. Nah di lumbal tuh dia nggak punya foramen transversarium. Oke, udah. Khusus yang paling akhir dia itu nanti spinosnya lebih kecil. Terus soalnya nanti dia kan paling deket kan, dia tuh deket melekat sama sakrum gitu loh. Jadi dia apa namanya korpusnya
lebih kecil ya, spinalnya lebih kecil. Dan pada struktur vertebral yang nomor 5, yang nomor akhir itu juga terjadi pelekatan dengan ligamen iliolumbal. Lanjut ke sakrum ya. Ini sakrum. Ini dia dari sisi dorsal, ini dia dari sisi ventral. Oke, jadi eh, ini ciri-cirinya dia ini permukaan permukaan pelvisnya itu memperlihatkan tepi-tepi vertebrae sakral yang bersatu. Terus ada juga dia foramina sakralia anteriora. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kalau dari atas ada namanya basis osis sacri. Yang ini kan, basis osis sacri. Dia itu permukaan kontak dengan diskus intervertebralis dengan vertebrae lumbalis kelima yang tadi. Dia kontaknya di basis osis sacri yang tadi. Dan basis osis sacri, cincin ini luarnya itu namanya promontorium. Ya, lanjut ini kalau dilihat dari sisi kanan, terus kalau ini dari sisi di potongan medial ya, ini terlihat adanya itu tadi tuberositas sisakri. Oke, lanjut. Oh, ini di bagian sakrum perempuan sama laki-laki itu tuh bentuknya berbeda, ukurannya berbeda. Jadi kalau pria tuh punya osakrum tuh sedikit lebih panjang. Eh, sedikit lebih panjang daripada wanita dan lebih sempit gitu. Memiliki osakrum yang sedikit lebih panjang dan lebih sempit dari wanita. Iya, wanita lebih besar. Jadi pria itu lebih panjang dan sempit dari wanita. Karena apa? Jadi bentuk osakrumnya wanita itu kan lebih lebar daripada pria. Karena biar persalinannya tuh lebih lancar. Kan nanti wanita buat persalinan ya. Oke, jadi perbedaan dalam osakrum pria itu juga lebih melengkung ya daripada punya wanita. Ini kelihatan. Lanjut, ini yang terakhir ada koksigel. Koksigi, koksigis ini nantinya terhubung sama osakrum melalui kornua koksigea. Ini kornu koksigea yang ini. Dan ya, udah itu. Terus ukurannya tuh makin ke bawah, makin dari kranial ke kaudal, dia itu ukurannya tuh semakin berkurang. Nah, terus yang vertebra koksige yang pertama itu strukturnya yang mirip sama vertebra tipikal ya. Kayak itu untuk penyusun struktur anatomi vertebrae. Iya, terus selanjutnya ada muskuli penyusun regiodorsum. Di regiodorsum itu ada 5 ya, ada trapezium, latissimus dorsi, rhomboideus major, rhomboideus minor, sama levator scapula. Nih, jadi di sini ada musculus trapezius, lalu ada musculus latissimus dorsi, lalu ini levator scapula, ada rhomboideus major sama rhomboideus major. Ini yang tadi trapezius itu ya. Ini scapula, rhomboideus minor, rhomboideus major yang major lebih gede. Oke, sekarang aku mau nunjukin gerakan dari apa namanya? Dari muskuli penyusumnya itu, muskuli penyusum regiodorsumnya. Oke, bentar. Sebentar. Jadi ini tadi untuk yang pertama kita ke muskulusnya dulu. Jadi yang pertama ada trapezius kan. Trapezius muscle ini bentukannya seperti ini di bagian punggung bagian belakang. Fungsinya itu bisa buat aduksi, aduksi skapula ya. Lanjut, dia untuk ekstensi ini. Lanjut, trapezius
untuk elevasi, depresi, rotasi, sama lateral flexion. Ini untuk ya, lalu rotasi, oke, rotasi tangan, lalu lateral flexion. Oke, di belakang. Oke, seperti itu. Lanjut ke muskuli kedua, penyusun regiodorsum. Tadi ada latissimus dorsi. Masuk. Oke, jadi dia terletak di bagian ini. Untuk lanjut ke fungsinya, latissimus dorsi ini buat ekstensi, aduksi, internal rotation dari humerus, sama lateral flexion gitu. Sama ke ini fungsi dari latissimus dorsi gerakan yang pertama. Yang kedua ada aduksi. Yang ketiga ada internal rotation. Ini humerus ya. eh ini. Lalu yang keempat ada lateral flexion. Ya, selanjutnya dia latissimus dorsi bisa buat ekstensi pelvis. Ini. Lanjut ke muskuli berikutnya. Muskuli berikutnya itu ada rhomboideus mayor dan juga rhomboid minor. Kita ke rhomboid minor dulu ya. Rhomboid minor itu terletak di sini. Ini letak dari rhomboid minor muscle. Lalu untuk pergerakan dari rhomboid minor muscle, dia itu untuk aduksi dan juga elevasi secara rotasi ini. Untuk aduksi. Selanjutnya untuk ini gerakan dari oke. Oke, itu untuk rhomboid minor. Selanjutnya kita ke rhomboid major. Oke, kalau tadi minor kan yang di sini ya. Tadi terus kalau major tuh lebih besar ini. Terus untuk gerakannya buat aduksi, oke. Serta serta ini ya. Oke. Terus untuk masalah yang terakhir, dia ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi itu letaknya di mana sih? Ini latissimus dorsi. Eh, udah ya. Salah tadi latissimus dorsi sudah. Selanjutnya ada levator scapula. Iya, levator scapula overview-nya. Ini di dekat scapula ya. Ini di sini dekat scapula. Terus kita lanjut ke gerakannya aja. Jadi levator scapula. Ini pertama dia untuk elevasi. Oke. Selanjutnya untuk lateral flexion dari scapula. Oke. Selanjutnya ada ekstensi ini dan juga yang terakhir. Oke. Oke, jadi udah sekian untuk
penjelasan mengenai regio muskulin regiodorsum dan juga struktur anatomi vertebrae dari saya. Kurang lebih sebagai ini hal anatomi 1.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Mbak semuanya dan teman-teman semuanya.